Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami Kota Sibuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bagi ini atas izin dari Allah, atas karunia yang sangat luar biasa dari Allah dan ditakdirkan untuk bisa salat subuh berjamaah, yang mana pahalanya sungguh amat luar biasa dilanjut dengan duduk di majelis ilmu yang juga pahalanya sungguh amat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan saat ini, baik yang sudah kita jalankan maupun yang akan kita jalankan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, jadikan sebuah amal ibadah penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kan Allah Subhanahu wa taala sampai bab hadis ke-14 dari kitab Mawa'idul Usfuriyah. Hadis al-hadis Rabi Asyara, hadis ke-14, bahwasanya beliau menjelaskan ba'du man yadkhulul jannah bighairi hisab. Jadi ada beberapa hamba Allah yang mana masuk surganya tanpa dihisab. Ini yang kita cari. Jadi gak usah ditanya-tanya lagi, gak usah ditanya-tanya lagi, gak usah dihisab, udah gak usah dihitung amalannya, udah langsung surga. Ada banyak, ada. Ini tergantung amal. Ini orang-orang tertentu. Ya, kita selalu mengharap untuk masuk surga dengan tanpa dihisab. Namun syukur alhamdulillah, ketika keimanan Islam masih dalam hati kita, terus kita bawa sampai akhir hayat kita, sampai meninggal, kita punya hak untuk masuk surga walaupun proses dulu gitu ya. Nah, yang kita inginkan kan tanpa proses, tanpa hisab langsung. Nah, ini ada sebuah mawaid atau ibrah, pelajaran untuk kita bisa ambil ya, bahwasanya ada beberapa, salah satunya dijelaskan oleh Imam Surya dalam kitab ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu ya ma'a Jibril itu. Jadi bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata kepada malaikat Jibril,
Ya Jibril, hal ala ummati hisab. Apakah umatku ini nanti ada hisab? Gitu. Jadi ini salah satu kepedulian baginda Rasul kepada umatnya. Sampai-sampai Rasulullah ini khawatir, gimana umatku nanti kalau dihisab? Kan umatnya ya ada yang taat, ada yang gak taat begitu. Maka ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, hal ala ummati hisab? Apakah ada hisab di antara umatku? Begitu. Faqala Jibril alaihi salam, na'am alaihim hisab. Iya, umatmu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, ghaira Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, kecuali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu taala, laisa alaihi hisab, bahwa bagi beliau, bagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ada hisab. Ini salah satu ya sahabat Rasulullah yang masuk surganya Allah tanpa dihisab. Gitu. Ini salah satu sahabat baginda Rasul, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sendiri bahwa nanti memasuki surganya Allah tanpa ditanya-tanya lagi, tanpa dihisab-hisab lagi, sudah tidak diragukan lagi. Insya Allah. Ini salah satu berkat cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka yuqalu lahu, Rasulullah langsung mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, udkhulul jannah, masuk surga. Gitu. Qala la adkhulul jannah hatta yudkhilu ma'i min ahabbani fi darid dunya. Namun apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya tidak akan mau masuk surga ya Rasulullah sebelum orang-orang yang mencintai aku semua masuk surga terlebih dahulu, baru aku masuk. Jadi Abu Bakar ini gak mau masuk surga dulu sebelum makhluk-makhluk yang cinta kepadaku itu masuk surga terlebih dahulu, baru aku mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini permohonan Sayyidina Abu Bakar. Maka ada sebuah athar, maqalah, perbanyaklah aksiru ya ikhwanakum minas shalihin. Jadi perbanyaklah saudara-saudaramu dari orang-orang soleh. Maka Imam Nawawi ketika berdoa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa ahlil khair zahiran wa batinan wa tahsyuruna min ibadika sholihin. Selalu kumpulkanlah kami ya Allah kepada orang-orang yang soleh. Selalu cenderungkan hatiku, cintakan hatiku ini kepada orang-orang yang soleh. Karena apa? Nanti akan ke bawah. Begitu. Maka ketika ada orang meninggal salah satu jadi ada sebuah keterangan di dalam salah satu kitab, ketika nanti ada yang meninggal, orang itu siapapun meninggal itu kan nggak tahu kalau itu siapa ya. Ini orang soleh apa enggak, bahkan ini waliullah apa enggak, kan nggak tahu orang yang meninggal itu siapa. Kadang-kadang yang menurut kita orang meninggal itu orang biasa-biasa, bukan orang terhormat, bukan orang seorang ustadz, bukan seorang kiai, orang biasa. Tapi kan belum tentu kalau itu orang soleh, kalau itu salah satu waliullah, belum tentu kan. Maka ketika ada orang meninggal, kesempatan kita itu mendoakan dengan rasa cintanya kita kepada sesama muslim, salah satunya ya. Karena nanti siapa yang meninggal itu
kalau memang salah satu orang yang soleh, salah satu waliullah, itu dia tidak akan mau masuk surga terlebih dahulu sebelum orang yang pernah mendoakan ketika wafat. Seorang wali itu, orang soleh itu, ya, siapa saja yang pernah mendoakan waktu takziah, mendoakan bahkan datang saja nggak berdoa, yang penting dengan rasa senang karena ini saudara kita sesama muslim umpamanya begitu. Nanti dicari semua itu, ya, diajak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fungsinya kita bahwa muslim itu saudara. Ya namanya saudara saling menolong, gak hanya di dunia, di akhirat juga saling menolong. Begitu. Bahkan masalah hutang piutang aja nanti diselesaikan secara persaudaraan di akhirat nanti. Kalau itu sesama muslim. Begitu. Jadi gak ada jalan keluar, nanti pun akan diproses. Kalau kita punya sangkut paut dengan orang masalah hutang piutang, ya maka diselesaikan di akhirat. Itu. Maka kita sebagai seorang muslim betul-betul mengakui bahwa muslim yang lain itu adalah betul-betul saudara. Jadi jangan sampai menaruh rasa benci, menaruh rasa dendam. Karena kita jangankan membenci, merendahkan sedikit aja itu termasuk maksiat badan di dalam kitab Sulam Taufik. Merendahkan muslim lain aja itu termasuk maksiat badan, apalagi sampai menyakiti hatinya. Begitu. Nah, kalau kita sampai menyakitin hatinya, ya, Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya. Otomatis orang yang cinta akan sakit hatinya. Kalau orang yang dicinta itu bisa sakiti. Gitu. Jadi ketika orang soleh itu kita cintai, maka orang soleh itu akan mencari siapa ya waktu di dunia itu yang senang aku, yang pernah mendoakanku, yang pernah ini dicari semuanya. Ada jejaknya itu, ada bukti-buktinya. Oh kamu pernah mendoakan, oh kamu benar senang, walaupun kelihatannya nggak senang tapi hatinya selalu mendoakan. Itu nanti akan dicari dan semua ketemu di akhirat, gitu. Nah, ini dicontohkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di sini diceritakan di dalam buku ini diceritakan bahwa suatu ketika baginda Rasulullah SAW duduk bersama sahabat. Kemudian ada salah seorang yang datang dengan betisnya itu berdarah. Gitu kan? Dan di sini betis itu berdarah. Ditanya, kenapa kok betismu kok sampai berdarah begitu? Ya Rasulullah, gitu kan. Betis saya ini berdarah karena digigit seekor anjing, ya. Punya seorang siapa, nggak tahu, pokoknya aku lewat digigit. Nah, kemudian lanjutlah ngobrol, begitu. Nah kemudian tidak lama kemudian datang lagi orang, sama betisnya digigit dalam keadaan berdarah, gitu kan. Dalam keadaan berdarah. Kemudian ditanya oleh baginda Rasul, kenapa itu kaki sampai berdarah kayak gitu? Ya Rasulullah, saya digigit seekor anjing. Itu nggak tahu punya siapa. Oh ini udah parah nih anjingnya ini. Dicari, yuk kita bunuh anjing itu. Cari barang-barang itu. Oh dibunuh. Nah tidak lama kemudian ketemu tuh seekor anjingnya ketemu. Akhirnya dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, anjing itu berbicara sama baginda Rasul dan fasih, bicaranya jelas banget. Dalam kitab ini dijelaskan begitu ya. Jadi kalau udah kehendak Allah apapun bisa berbicara. Apa betul gitu? Kau gigit ini 2 orang kakinya. Betul ya Rasulullah. Kenapa kau gigit gitu? Karena dia sudah menghina, mencaci sahabat Abu Bakar ya Rasul. Betul apa yang dikatakan anjing ini, kata 2 orang. Kata baginda Rasul kepada 2 orang itu,
Dia langsung, iya ya Rasul, saya taubat, saya kapok, sudah gak mau mencaci lagi, menghina lagi Sayyidina Abu Bakar. Begitu. Nah, dikisahkan karena anjing ini cinta kepada baginda, kepada Sayyidina Abu Bakar, karena cintanya anjing ini masuk surga. Masya Allah. Itu anjing itu ya, yang kita anggap binatang yang kotor, binatang najis. Apalagi kalau kita sebagai manusia yang punya otak, yang punya pikiran, gitu, cinta kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, itu nanti pastinya ya akan dibawa oleh orang-orang yang soleh itu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu siapapun orang itu, selagi masih bersaudara kita, khususnya sesama muslim, ya harus tahu rasa cinta, rasa menghormati, rasa kasih sayang itu ada. Karena sudah pasti baginda Rasulullah SAW bersabda, irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Ini sering sama saya sampaikan bahwa sayangilah semua yang ada di muka bumi ini. Semua, bukan hanya manusia, karena mangfil ardi ini. Tapi kalau pakai ini ya, kalau isim mausul ada di redaksi hadis itu pakai man. Redaksi hadis lain pakai man. Kalau ma mausul ini khusus yang tidak benda yang tidak bernyawa, sesuatu yang tidak punya nyawa, benda apa gitu. Tapi ini pakai man, berarti sesuatu yang bernyawa. Ada hadisnya pakai ma, ada hadis pakai man gitu. Berarti semua yang ada di muka bumi ini, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, ya itu harus kita jaga, kita sayangi. Kalau nggak ada gunanya jangan disia-siakan. Nah, kalau kita sudah seperti itu, bisa seperti itu, maka mamfis sama, apa yang ada di langit, ya khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya Allah yang ada di atas, Allah itu akan memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Begitu. Jadi kita dulu harus bisa menaruh rasa kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, ciptaan Allah, ya baru Allah akan turunkan kasih sayangnya itu. Begitu ya. Jadi irhamu ma fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencintai seseorang memang tidak seperti apa yang menjadi sifat Allah Ta'ala ya, bahwa Ar-Rahman itu sifat kasih sayang yang tanpa pandang bulu, yang tak lihat-lihat siapapun. Orang taat dikasih rezeki sama Allah, orang yang tak taat dikasih rezeki juga sama Allah. Begitu. Jadi kasih sayang ini tak pandang bulu. Cuman bagi siapa yang bertaat akan diberi lebih sama Allah. Gitu. Siapa yang tak taat, gitu. Namun kan rezeki itu ada dua, ada istidraj, ya. Kalau rezekinya itu bukan nikmat yang istidraj, bukan yang apa ya, istilah orang Jawa itu dilulu. Dah biarin, kasih terus saja biar lupa, kasih rezeki terus saja biar lupa. Itu namanya rezeki yang membahayakan. Dilulu lama, udah kasih terus saja, lancarin, sehatin terus tuh, rezekinya lancarin terus, sehatin terus badannya sama Allah, dibiarin. Gak dikasih sakit, gak dikasih ujian sama Allah, itu malah bahaya. Malah seharusnya kita bertanya-tanya, ada apa kok saya hidup enak terus nih? Gitu, seharusnya bertanya, jangan-jangan istidraj, jangan sampai ini ya rezeki yang dikasih Allah ini sebuah istidraj. Jangan sampai rezeki itu bisa melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik, kemudian kita lanjut hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ini tentang yang nomor 15, al-hadisul khamisul asyara, farahal amwat bi a'mali ahlihim al-ahya'u salihah wa isa'atihim bi ghattiha. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kegembiraan orang yang mati. Farahal amwat, gembira, rasa tergembira orang yang sudah meninggal dari keluarga kita, disebabkan amal baik keluarga mereka. Jadi ketika
Orang yang masih hidup beramal baik, keluarga kita yang sudah meninggal itu senang, bahagia, khususnya kedua orang tua kita. Jadi setiap anaknya itu berbuat baik, orang tuanya yang sudah meninggal dapat kiriman kebaikan yang dilakukan oleh putra-putra dan putrinya, gitu ya. Nah, dan sebaliknya begitu. Kalau memang keluarganya itu beramal buruk, maka ahli kuburnya itu terasa sedih, ya, terasa sedih, dan di dalam alam kuburnya itu tersiksa begitu, karena melihat anak-anak turunnya, keluarganya berbuat tidak baik. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sesuai dalam Al-Quran itu, kita itu harus merasa takut, harus ada rasa takut meninggalkan keturunan-keturunan yang tidak soleh atau solihah. Ini harus kita betul-betul ada rasa takut, sehingga kita selalu hati-hati dan mohon kepada Allah agar semua yang kita tinggalkan, khususnya keturunan-keturunan kita ini, menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Nah, kemudian di sini diriwayatkan ada sebuah hadis an Sufyan amman sami'a min Anas bin Malik, gitu. Hadis diriwayatkan oleh Sufyan dari salah seorang yang langsung mendengar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sufyan itu dapat dari seseorang yang mana seorang ini langsung dari Anas bin Malik, dan Anas bin Malik dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal a'mal ahya ta'rudu ala irihim wa ala abaihim minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan orang yang hidup akan diperlihatkan kepada keluarga dan ayahnya mereka yang sudah tiada. Intinya akan diperlihatkan keluarganya, khususnya kedua orang tuanya. Nih, amalan putra putri Anda, putra putrimu, keluargamu ini seperti ini, gitu. Jadi jangan kira kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, orang tua kita tidak melihat, tidak merasakan rasa sakitnya. Jangan kira kalau menurut hadis ini merasakan, begitu. Maka minimallah malam Jumat, ya, apa mungkin kita punya rezeki, kita sedekahkan. Kalau nggak punya rezeki, baca apa kita hadiahkan buat almarhumah kita, minimal. Jadi kalau bisa tiap sholat, kalau nggak bisa 5 waktu, sekali aja sehabis subuh minimal Fatihah buat kedua orang tua, begitu. Karena apa? Itu juga mereka sudah meninggal itu bisa melihat dan bisa mendoakan kebaikan buat kita, begitu. Minimal kalau kita sering perhatian kepada orang tua kita yang sudah tiada, nanti ketika kita sudah wafat juga itu akan dibalas dengan anak-anak kita juga mendoakan. Namun begitu sebaliknya, kalau kita nggak pernah mendoakan kedua orang tua kita, maka tak pernah bersedekah, berniat untuk kedua orang tua kita, nah, nanti akan dibalas oleh anak-anak kita seperti itu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kebaikan semua itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kemudian apabila fa in kana khairan hamdulillah, apabila amal tersebut itu baik, ya, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengucapkan alhamdulillah di kubur kita, ya Allah, alhamdulillah Tuhanku, anak-anakku berbuat kebaikan semua, alhamdulillah. Senang untuk bangga dengan keturunan yang ada di dunia yang masih hidup. Namun apabila, ya, wa wastabshiru wa iyarau ghairal dzalik, begitu. Apabila mereka melihat tidak baik, mereka berkata, ya Allah, Allahumma la tamtanihim hatta tahdihim hidayah. Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sampai hatta tahdiyahum hidayah,
sampai Engkau berikan hidayah kepada mereka. Loh, berarti kan masih bisa berdoa itu, Pak. Ya, masih bisa berdoa, begitu. Jadi orang tua kan masih bisa berdoa ketika kita berbuat, dan kita doakan sama orang tua kita, begitu. Nah, ini salah satu perhatian kita sebagai orang yang masih hidup kepada orang-orang yang sudah wafat. Ya. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis yang lain, orang yang meninggal itu seperti orang tenggelam, Pak. Kalau nggak ada kiriman doa, dia udah minta tolong tiap hari. Tolong tiap hari, apalagi setiap malam Jumat, begitu. Nah, di sini langsung diceritakan oleh Imam Usfuriyah. Faqala alaihi salam, yu'dil mayyit fi qabrihi kama yu'di fi hayati. Gitu. Nabi Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, mayit itu menderita di dalam kuburnya seperti menderitanya di dalam hidupnya di dunia. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apa yang membuat mayit itu menderita? Begitu. Innal mayyita la yu'dam damban wa la yatanazi'. Rasulullah ditanya apa yang menjadi penyebab mayit itu menderita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu tidak melakukan dosa, tidak berdebat dan tidak bertengkar dengan seseorang. Kalau sudah jadi mayit kan sudah nggak bisa berdosa lagi, sudah nggak bisa bertengkar lagi, ya, sudah nggak bisa melakukan perbuatan-perbuatannya buruk lagi kalau udah meninggal, ya. Kenapa kok masih menderita begitu? Kecuali di sini illa ahadan la budda ayastami'a wa walidaka fa yu'dina 'inda al-isa'ah, gitu. Kecuali ketika engkau bertetanggaan, kecuali ahli baiknya, ahli musibahnya, keluarganya dalam bertetangga dengan seseorang, maka kedua orang tuamu pasti akan mengutukmu. Mereka berdua menderita dalam keadaan buruk. Ketika kita dalam bertetangga itu tidak baik sama tetangga, itu kan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Maka keluarga kita yang sudah meninggal ini mengutuk kita. Begitu pula mereka berdua akan senang dalam keadaan yang engkau lakukan itu sebuah kebaikan. Kita dalam bertetangga baik-baik saja, nggak ada pertengkaran, nggak ada keburukan, pokoknya perilaku kita itu baik-baik semuanya, maka dia akan bangga dengan perbuatan itu, begitu. Nah, di sini diceritakan salah seorang namanya Sabit bin Banani, Sabit al-Banani. Jadi Sabit al-Banani ini salah seorang solih, salah seorang yang mana sama Allah ini di muka syafa. Ada yang mengatakan di dalam mimpinya, ada yang mengatakan memang terbuka mata hatinya. Dia bisa melihat alam kubur, begitu. Bisa melihat alam kubur. Sabit al-Banani ini setiap malam Jumat beliau memunajat kepada Allah di makam itu. Kalau diceritakan di sini di sebuah daerah Mesir, gitu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memunajat. Begitu dia selesai munajat, dalam rasakan ngantuknya, setengah-setengah tidur, bisa ada gitu. Dikatakan bahwa nyata begitu. Ada yang mengatakan kasyaf itu nyata terlihat. Alam kubur itu orang-orang yang dimakamin, orang-orang yang dikubur itu pada ketika malam Jumat itu pada keluar malam Jumat. Maka ada pujian yang kita sering ada pujian, ada sholawat itu. Ya, malam Jumat orang kubur itu buka pintu keluar melihat keluarganya, keadaan keluarganya seperti apa. Dan itu terlihat oleh Sabit al-Banani, terlihat alam kubur dan penghuni-penghuni yang pada keluar. Semuanya mendapat kiriman-kiriman doa, ya, ahli warisnya.
Jadi saudara-saudara masih hidup, mendapat makanan kiriman enak semuanya. Ada seorang pemuda, pakaiannya kusut, udah nangis, ya udah dalam kondisi gak kraus, pokoknya benar-benar menderita. Kenapa ini kok beda sendiri gitu? Ditanya sama Sabit Al-Banani. Kenapa kamu kok gak dapat kiriman makanan sendiri begitu? Kemudian, wahai Sabit Al-Banani, bahwasanya saya pemuda yang meninggal ketika berangkat haji. Ketika berangkat haji meninggal di salah satu daerah Mesir, gitu kan. Nah, maka dimakaminlah saya di situ oleh ibu saya. Saya berangkat dengan ibu saya. Kemudian ibu saya menikah lagi, ya, menikah lagi di situ, sehingga lupa kirim doa sama saya. Dah lupa karena sudah menikah lagi, lupa, gak pernah kirim doa, gak pernah kirim Fatihah oleh untuk anaknya, sehingga saya gak dapat kiriman karena dia masih muda, belum nikah, belum punya keluarga. Yang diharapkan ya orang tuanya, itu ibunya salah satu yang udah menikah itu. Kemudian ya udah, nanti akan saya sampaikan kepada ibu. Kemudian si pemuda yang lagi dalam kondisi sangat mengerikan itu ya. Ya udah, tolong nanti sampaikan. Nanti biar ibu saya percaya, kamu bilang bahwa saya menyimpan uang 100 dirham di jaket saya, biar dia percaya kalau ini pesanku begitu. Akan ditanyaan, dia tinggal di mana? Dikasih tahu daerah ini. Datangnya nama Sabit Al-Banani tadi didatengin. Kemudian ketemu ibu itu, memang kondisi sudah menikah dan sudah berkeluarga. Ditanya, kamu punya anak yang namanya ini. Oh iya, udah meninggal. Dapat salam bahwa dia kondisinya lagi membutuhkan, sangat mengerikan. Dia nggak dapat ini begitu. Nah, kaget, ibunya nangis. Memang selama ini saya lupa, nggak pernah kirim doa. Itu. Kemudian beliau menyampaikan, berpesan bahwa ada uang 100 dirham. Semakin percaya ibunya. Oh benar, dicari ada uang 100 dirham di jasnya itu. Kemudian pesan beliau agar uang ini disedekahkan. Kemudian uang 100 dirham itu juga banyak dulu itu Pak. Kemudian diambil uang itu sama ibu itu, dikasih kepada Sabit Al-Banani untuk disedekahkan. Nah, kemudian setelah itu kembali bermunajat lagi. Sabit Al-Banani itu bermunajat lagi di malam Jumat. Akhirnya terbuka lagi, terlihat lagi alam kubur. Pemuda itu sudah terlihat pakaiannya bersih, ya, udah ada kiriman makanan, hidupnya sudah enak di alam kubur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini suatu bukti bahwa doa kita, amal ibadah kita, sedekah kita yang kita niatkan buat almarhumah kita, itu akan sampai dan membuat orang-orang yang sudah meninggal, orang yang sudah tiada, khususnya kedua orang tua kita itu bangga akan kiriman doa-doa yang kita kirim. Dan insya Allah kalau memang kita lakukan, nanti akan kembali, kita akan didoakan kepada oleh anak-anak kita. Itu yang kita harap. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Ya ada, ya tutup. Pak Ahmad aman? Aman ya? Ada ya? Berarti paham berarti ya. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang bahagia dunia, alam kubur, juga di akhirat nanti. Dan kita tergolong hamba-hamba Allah yang memasuki surganya Allah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, asy-syakirin dan na'imin dayafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rizqna al-istiqamah wa husna al-khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana ya Rabb, arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna ya Rabb, ij'alna akhir kalamina min ad-dunya ila ad-dayyi ajalina qawla la ilaha illallah hamda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu wa nabiyyu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum.